Sing sapa banyu mili sumarahe marang Gusti kang yasa pepesthen mesti bakal marem kono kene. Siapapun di antara kita yang selalu mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya dimanapun ia berada, pasti ia menjadi orang-orang yang selalu bahagia. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang terlepas dari karunia Allah. Bahkan seekor binatang melata sekalipun, ketika kita berupaya untuk menghitung berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya dia tidak akan pernah dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena sungguh begitu luar biasa banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan apapun kita menghitungnya, Allah tidak akan pernah memampukan kepada kita untuk menghitung. Ada satu kalimat yang patut kita jadikan sebagai satu pengingat untuk kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, maka ketika kamu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi ingatlah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat, maka Allah akan memberikan adab yang begitu pedih kepada kita semuanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam konsep takwa bahwa al-qanaatu bil qalil. Sikap takwa, tunduk dan taat kepada Allah itu adalah bagaimana kita menjadi qanaah, menerima dari setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kecil. Al-qanaatu bil qalil, menerima setiap sesuatu yang kita anggap kecil. Maka oleh orang Jawa disebutkan narimo ing pandum, menerima apa adanya. Nah, untuk menuju satu kebahagiaan yang sempurna di dalam hidup kita, maka kuncinya adalah bagaimana kita mampu mensyukuri atas setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya dengan 3 hal. Yang pertama, syukur bil janan. Kita meyakini bahwa setiap kenikmatan yang kita terima, yang kita rasakan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Kenikmatan yang kita terima harus kita ungkapkan di dalam lisan kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa kenikmatan yang kita terima itu perwujudannya tidak cukup hanya kemudian kita rasakan dalam hati kita, tidak cukup hanya kita yakin dalam hati kita, lalu kemudian kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga harus kita sempurnakan dengan syukur bil arkan, yaitu bagaimana kita mampu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan wujud amal soleh yang nyata. Kita diberikan kesehatan di dalam tubuh kita, maka kita gunakan kesehatan itu untuk berbuat baik. Kita diberikan limpahan rizki, harta yang lebih, maka kita gunakan harta yang lebih itu untuk mengasihi orang lain, berinfak, sedekah dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kita berupa lisan kita, maka kita gunakan lisan ini sebagai bentuk rasa syukur kita untuk berucap yang baik, memberikan nasihat kepada orang lain. Lalu kemudian pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita berupa penglihatan, tangan kita, kaki kita, maka mari kita gunakan semuanya untuk beribadah, bermuamalah, melakukan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna dalam kebahagiaan kita, baik di dunia maupun ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.